Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas peran 4 lembaga yang penting dalam perdagangan internasional, yaitu Kadin, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan Sukovindo. Mungkin Anda pernah mendengar istilah atau lembaga ini sebelumnya. Namun, apa peranan dari lembaga-lembaga ini dalam kegiatan ekspor-impor di Indonesia? Mari kita cari tahu bersama-sama. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau disingkat Kadin Indonesia adalah organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Kadin Indonesia dibentuk pada 24 September 1968 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha baik di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta. Jaringan bisnis Kadin mencakup hingga provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Kadin menaungi asosiasi-asosiasi bisnis yang mencakup semua sektor usaha. Jaringan kontak bisnis Kadin yang luas di seluruh wilayah menjadikan Kadin sebagai mitra yang sangat menarik dan strategis untuk kegiatan bisnis, perdagangan, dan investasi. Kadin di Indonesia berperan sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi pengusaha Indonesia. Melalui keanggotaan Kadin Indonesia, membantu para pelaku usaha Indonesia dalam memperluas peluang bisnis di dalam hingga di luar negeri, meningkatkan kemampuan berwirausaha, verifikasi badan usaha, dan lainnya. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin memainkan peran penting dalam mendorong perdagangan internasional Indonesia. Berikut ada beberapa peran utama Kadin. Yang pertama ada promosi ekspor. Kadin membantu para pengusaha Indonesia untuk memasarkan produk mereka ke pasar internasional melalui berbagai kegiatan seperti pameran dagang, misi dagang, informasi pasar, pelatihan, dan pendampingan. Contohnya pada tahun 2023, Kadin berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia atau TEI ke-38 yang diadakan di Jakarta. Kadin membawa 1.000 pengusaha Indonesia dan 500 pembeli dari luar negeri untuk berpartisipasi dalam pameran ini. Yang kedua ada negosiasi perdagangan. Kadin memiliki kepentingan para pengusaha Indonesia dalam negosiasi perdagangan internasional, baik dengan pemerintah negara lain maupun dengan organisasi internasional seperti WTO. Kadin bekerja untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan internasional yang dibuat menguntungkan para pengusaha Indonesia dan mendorong ekspor produk-produk Indonesia. Contohnya, pada tahun 2022, Kadin terlibat dalam negosiasi perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa. Kadin berhasil memperjuangkan kepentingan para pengusaha Indonesia dalam perundingan ini, sehingga CEPA dapat ditandatangani dan diberlakukan. Yang ketiga ada fasilitas perdagangan. Kadin membantu para pengusaha Indonesia untuk mengatasi hambatan perdagangan internasional seperti tarif, bea cukai, dan regulasi teknis. Kadin bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk mempermudah proses ekspor dan impor produk-produk Indonesia. Contohnya, Kadin bekerja sama dengan Bea Cukai untuk menyederhanakan proses kepabeanan bagi para pengusaha Indonesia. Kadin juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan akses pasar bagi produk-produk Indonesia ke negara lain. Yang keempat ada penyelesaian sengketa perdagangan. Kadin membantu para pengusaha Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional dengan mitra bisnis mereka. Kadin menyediakan layanan mediasi dan arbitrase untuk membantu para pengusaha Indonesia menyelesaikan sengketa secara damai dan adil. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bawah pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan fasilitasi serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Visi mereka adalah menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Misi mereka adalah memfasilitasi perdagangan dan industri,
dan menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal serta mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Customs atau instansi kepabeanan dimanapun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat esensial bagi suatu negara. Demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peranan yang pertama, perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kedua, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Kemudian, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Kemudian ada pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan hukum, pelayanan, dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Kemudian ada contoh peranan dari DJBC. Yang pertama, pengawasan barang impor dan ekspor. DJBC melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap barang-barang yang diimpor dan diekspor untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah penyelundupan. Kemudian yang kedua, penerapan cukai. DJBC mengawasi produksi dan distribusi barang-barang yang dikenai cukai seperti rokok, minuman beralkohol, dan bahan bakar minyak untuk memastikan bahwa semua cukai yang terutang dibayar dengan benar. Yang ketiga, operasi penindakan. DJBC sering melakukan operasi penindakan terhadap upaya penyelundupan barang-barang ilegal seperti narkotika dan barang berbahaya lainnya. Misalnya penindakan terhadap penyelundupan narkotika di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia. Kemudian yang keempat ada modernisasi sistem. DJBC mengimplementasikan sistem teknologi informasi seperti CEISA, yaitu Custom Excise Information System and Automation, untuk mempercepat dan mempermudah proses kepabeanan. Dan yang terakhir ada kerjasama internasional. DJBC bekerjasama dengan Badan Bea Cukai negara lain dan organisasi internasional untuk memerangi perdagangan ilegal dan meningkatkan fasilitas perdagangan global. Saya ingin memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Kementerian Perdagangan yang sampai 2018 kemarin telah membangun kurang lebih 4.200 pasar di seluruh tanah air, baik pembangunan maupun revitalisasi. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Kemendak adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan sektor perdagangan di Indonesia. Tugas utama Kemendak meliputi perumusan kebijakan perdagangan, pengaturan perizinan, promosi ekspor dan impor, serta perlindungan konsumen. Kemendak berperan dalam menjaga stabilitas harga, mengembangkan pasar domestik, dan memperluas akses pasar internasional melalui berbagai perjanjian dagang dan promosi produk Indonesia di luar negeri. Lalu, apa saja sih peran Kemendak dalam perdagangan internasional? Yang pertama, ada perumusan kebijakan. Kemendak merumuskan kebijakan perdagangan internasional untuk mendukung ekspor dan impor, serta menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Misalnya, kebijakan untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Lalu yang kedua ada negosiasi perdagangan. Kemendak terlibat dalam negosiasi perjanjian perdagangan internasional baik bilateral maupun multilateral. Contohnya adalah negosiasi dalam kerangka ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain seperti Jepang, Indonesia, Japan Economic Partnership Agreement. Lalu yang ketiga ada promosi ekspor. Kemendak melalui Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC dan partisipasi dalam pameran dagang internasional mempromosikan produk-produk Indonesia ke pasar global.
Contohnya adalah Trade Expo Indonesia yang menjadi ajang promosi produk unggulan Indonesia. Setiap tahun, Kemendak menyelenggarakan Trade Expo Indonesia yang diikuti oleh ribuan pelaku usaha dari berbagai negara, memfasilitasi transaksi dagang dan memperluas jaringan bisnis internasional. Selanjutnya ada fasilitasi perdagangan. Kemendak memberikan fasilitas dan dukungan kepada pelaku usaha untuk menembus pasar internasional seperti kemudahan perizinan ekspor dan impor, serta penyediaan informasi pasar internasional. Dan yang terakhir ada pengawasan dan perlindungan. Kemendak mengawasi dan melindungi pelaku usaha dari praktik perdagangan yang tidak sehat, seperti dumping atau barang-barang impor ilegal. Misalnya, penerapan safeguard measures terhadap impor barang-barang tertentu yang merugikan industri dalam negeri. Kemendak memainkan peran kunci dalam mendukung dan mengembangkan perdagangan internasional Indonesia dengan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. PT Sukovindo didirikan pada tahun 1956 sebagai perusahaan patungan antara pemerintah Republik Indonesia dengan SGS, Genawa, dan Swiss. Sukovindo adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia yang bergerak di bidang jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi. Saat ini memiliki lebih dari 2.500 tenaga kerja profesional. Pertengahan tahun 1990-an, Sukovindo menjadi pelopor pengembangan berbagai sistem manajemen berstandar internasional di Indonesia dengan meluncurkan jasa pelatihan dan sertifikasi sistem guna mendukung daya saing para pelaku usaha. Selanjutnya ada tugas perusahaan. Yang pertama, membangun diversifikasi usaha melalui pengembangan jasa pengawasan pergudangan, jasa analisis laboratorium, jasa pemeriksaan teknik, marine survey, serta manajemen anggunan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan komoditas migas dan mengembangkan jasa industrial dan marine engineering. Lalu yang ketiga, terjun melayani pemerintah dan dunia usaha, memperlancar kegiatan ekspor dan impor dalam upaya meningkatkan pertumbuhan industri dan ekspor non-migas. Selanjutnya ada peran Sukovindo sebagai mitra. Sukovindo memfasilitaskan kebutuhan pihak-pihak yang bertransaksi antara lain penjual dan pembeli, kreditur dan debitur atau importir dan eksportir atas jasa inspeksi dan audit, pengujian dan analisis dan sertifikasi dalam rangka mitigasi risiko. Sebagai pihak ketiga yang independen dan tidak memihak, Sukovindo memfasilitasi kebutuhan pihak-pihak yang bertransaksi antara lain penjual dan pembeli, kreditur dan debitur atau importir dan eksportir atas jasa inspeksi dan audit, pengujian dan sertifikasi dalam rangka penilaian mitigasi risiko, pemenuhan terhadap persyaratan mutu, peraturan perundangan, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Sebagai pihak kedua, di samping jasa-jasa oleh pihak ketiga yang telah lama dikenal, perusahaan yang ingin fokus pada bisnis intinya dapat mengalihkan sebagian proses bisnisnya kepada Sukovindo. Proses bisnis di sini dapat meliputi kegiatan-kegiatan dalam rangka mitigasi risiko, pengendalian, pemenuhan persyaratan mutu dan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan pelindungan lingkungan hidup. Contoh peranan Sukovindo. Yang pertama, inspeksi dan pengawasan kualitas. Sukovindo melakukan inspeksi dan pengawasan kualitas terhadap berbagai produk, baik produk dalam negeri maupun produk ekspor impor. Ini mencakup sektor pertanian, pertambangan, industri, dan lain-lain. Yang kedua, pengujian laboratorium. Sukovindo memiliki laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan modern untuk melakukan berbagai jenis pengujian, seperti pengujian kimia, fisika, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk makanan, minuman, kosmetik, dan produk lainnya. Yang ketiga, sertifikasi.
Sukovindo menyediakan layanan sertifikasi yang meliputi sertifikasi sistem manajemen, sertifikasi produk, dan sertifikasi halal. Sertifikasi ini membantu perusahaan dalam memastikan bahwa produk dan proses mereka memenuhi standar nasional dan internasional. Yang terakhir ada konsultasi. Sukovindo memberikan layanan konsultasi dalam berbagai bidang, seperti manajemen risiko, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, dan efisiensi energi. Konsultasi ini membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja operasional dan memenuhi persyaratan regulasi.